Halo semuanya, selamat datang di channel Carding Yusuf. Hari ini kita akan melihat kembali sebuah smartphone legendaris dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 5. HP ini pertama kali meluncur pada tahun 2018 ya. Lalu kalau sekarang 2025, itu artinya HP ini sudah berumur 7 tahun, teman-teman. Namun, apakah ponsel ini masih layak digunakan untuk tahun 2025? Nah, di video kali ini kita akan bahas apakah Xiaomi Redmi Note 5 layak dan masih mantap dipakai untuk tahun 2025? Check it out. Nah, pertama-tama mari kita lihat kelengkapan boxnya terlebih dahulu ya. Nah, buat boxnya sendiri, ini dulu saya beli pada tahun 2018 ya. Dan ini merupakan HP Xiaomi pertama saya ya, zaman dulu. Dulu itu saya lupa, kayaknya pertengahan tahun 2018 saya membelinya. Dan buat boxnya sendiri ini sudah ada garansi TAM ya dari dulu. Nah, garansi TAM ini dulu dibawa oleh Era Jaya, yang mana ini jadi barang resminya Xiaomi. Karena zaman dulu tuh masih banyak barang-barang Xiaomi yang tidak resmi begitu di Indonesia. Lalu di dalam HP-nya, di dalam boxnya sendiri, kita bisa melihat banyak ya, seperti halnya HP-HP Xiaomi zaman sekarang. Zaman dulu, kita buka dulu. Zaman dulu, kita itu sudah dapat softcase ya, tapi softcase-nya sudah rusak dan hilang ya. Lalu ada buku-buku tambahan, buku-buku panduan ya, zaman dulu. Dan pastinya, HP Xiaomi selalu ada dong chargernya. Namun chargernya sendiri itu masih 10 watt ya, kira-kira ini. Jadi lumayan kecil, tapi menurut saya itu udah cukup cukup kencang ya. Karena di HP-nya sendiri di Xiaomi, apabila memakai charger lain, itu akan eh mengaktifkan fast chargingnya. Jadi untuk charger yang ini asli ini lumayan cepat ya menurut saya. Lalu sebenarnya masih ada kabel chargernya, namun sudah hilang dan juga rusak waktu itu. Dan sekarang pakainya itu kabel charger yang biasa, seperti itu. Yang beli-beli di toko-toko elektronik seperti itulah. Nah, kita bisa lihat di chargernya sendiri itu ada tulisan Made in Indonesia. Yap, benar. Kalau HP ini tuh sudah Made in Indonesia ya teman-teman. Kita bisa lihat di boxnya. Seperti ini. Ada tulisannya Made in Indonesia. Ya, sudah dibuat di Indonesia ya. Kita lihat. Jadi ini sudah mumpuni sekali buat syarat TKDN ya. Oke, kita next ke HP-nya langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas HP-nya nih. Kalau dari tampilannya sendiri, Redmi Note 5 ini termasuk salah satu HP dengan kualitas yang mumpuni ya, terutama dari segi desain dan juga material yang digunakan. Material yang digunakan itu udah termasuk premium ya untuk zamannya. Contohnya kita bisa lihat di sini kalau bahan bodinya ini terbuat dari metal ya, bisa didengar. Nah, saya udah mempunyai pengalaman yang cukup nggak enak ya dengan smartphone ini. Maksudnya nggak enak itu saya pernah smartphone ini beberapa kali jatuh. Namun smartphone ini tuh ya masih seperti ini dengan kondisinya yang masih bagus dan masih kokoh. Dan menurut saya ini adalah salah satu HP terbaik di eranya seperti itu untuk urusan body. Nah, untuk desainnya sendiri kita bisa lihat, pasti kalian tahu ini mirip apa. Yap, benar ini mirip iPhone X. Nah, kalau dari saya sendiri melihatnya hal ini positif ya, dikarenakan di zaman itu Xiaomi memang lagi gencar-gencarnya mengcopy desain dari iPhone. Contohnya salah satunya adalah HP ini. Dan kita bisa lihat dari kameranya sendiri, ada dua kamera di sini, dan ini mirip sekali dengan iPhone X. Tapi overall bodinya sih sudah sangat bagus seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai layarnya ya.
Kalau menurut saya sendiri, sampai sekarang setelah 7 tahun layar dari Redmi Note 5 ini termasuk yang paling bagus ya. Walaupun layarnya itu hanya IPS, tapi bisa kita lihat layarnya itu bagus loh. Buat di tahun 2025 ini, layarnya terlihat bagus loh. Kita lihat. Masih tajam dan juga ketika buat nonton YouTube, itu bisa bahkan bisa sampai 4K, teman-teman. Berbeda dengan beberapa HP 1 jutaan yang lainnya ya. Dan for your information, layarnya sendiri memiliki lebar 5,99 inci dengan rasio 18:9, yang mana masih enak dan cukup nikmat ya dipandang, karena apalagi ini udah full view ya. Jadi kameranya ini dia itu sudah tidak berbentuk notch ya, tapi dia berbentuk seperti ini, melebar di atas seperti ini. Dia tidak ada notch sehingga kalau buat nonton-nonton itu udah sangat enak banget loh. Beneran. Namun yang jadi masalah memang karena HP jadul, di mana HP-HP Android zaman itu 2018, itu bezelnya memang terhitung tebal ya. Kita lihat saja nih. Bezel atas dan bawahnya sangat tebal loh saudara-saudara. Dan menurutku itu menjadi deal breaker kalau misalnya mau membeli HP ini di tahun ini nih. Namun menurut saya, untuk kualitas layar ini masih top banget loh. Nah, selanjutnya kita akan melihat jeroannya ya. Di Redmi Note 5 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon loh, teman-teman. Tapi Snapdragon itu 636, di mana yang waktu itu udah termasuk kencang ya, dibanding HP-HP 2 jutaan lain loh. Nah, untuk RAM-nya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan RAM 3 dan juga 4 GB. Seingat saya dulu dijual di Indonesia itu dengan dua varian itu. Dan RAM 3-nya sendiri disandingkan dengan penyimpanan 32 GB, lalu yang RAM 4 itu disandingkan dengan penyimpanan 64 GB. Lalu gimana sih kalau buat sehari-harinya dengan Snapdragon 636 itu? Menurut saya pribadi, pemakaian sehari-hari untuk HP ini tuh lumayan sih. Untuk Snapdragon 636 sendiri itu udah oke. Namun terkendalanya itu menurut saya ada di RAM-nya ya. Jadi untuk pemakaian sosmed, lalu browsing, streaming, itu menurut saya udah oke sekali. Namun untuk membuka aplikasi banyak dan juga untuk gaming, menurutku ini kurang cocok. Dikarenakan untuk game-game sekarang yang cukup berat ya, kayak PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends. Mungkin Mobile Legends masih bisa, namun game-game berat lainnya itu menurutku cukup berat ya untuk ini. Dikarenakan RAM-nya itu kecil, teman-teman. RAM-nya itu sekitar 3 ataupun 4. Ya bayangkan aja, sekarang HP-HP 1 jutaan sudah RAM-nya 8. Bahkan pernah ada HP Tecno itu RAM-nya 12, cuma 2 jutaan. Coba. Namun di HP ini menurutku kalau buat streaming, buat aktivitas sehari-hari ya masih bisa lah. Walaupun untuk ngegame masih belum bisa seperti itu. Jadi mau memaksakan game juga eh kurang bagus ya. Dikarenakan aku juga pernah memakai HP ini untuk ngegame dan ternyata apa teman-teman, HP-nya melendung. Apa bahasa Indonesianya? HP-nya tuh jadi hamil seperti itu dikarenakan panas dan juga tidak kuat ya teman-teman untuk main game di zaman sekarang. Makanya aku hanya install beberapa aplikasi seperti Spotify dan aplikasi ringan lain, WhatsApp seperti itu. Jadi buat pemakaian harian aja seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai baterai dan juga softwarenya ya. Menurutku eh buat HP Redmi Note 5 ini dari segi software itu bagus loh. Buat HP yang compact begini, menurut saya itu eh mm, softwarenya itu tuh cukup bagus sehingga kayak elegan gitu. Nah, ini saya memakai tema-tema yang lucu-lucu ya, karena Xiaomi terkenal memang tema-temanya bagus-bagus begitu. Dan bisa kita lihat kalau dari softwarenya sendiri, HP ini tuh
memiliki software Android 9. Ya, seperti ini. Maaf, emang agak susah ya buat Androidnya. Nah, aku lupa ini Android 9 itu Android apa ya? Kayaknya Android Pie deh. Nah, seperti ini. Animasinya cukup lucu ya untuk Android 9 ini. Jadi kangen zaman-zaman Android zaman dulu ya. Dan untuk skin Androidnya sendiri, HP ini tuh memakai, bentar. Nah, untuk skin Androidnya sendiri, HP ini tuh memakai MIUI versi 12 ya. Dan MIUI 12 ini tuh memang udah mentok ya di Redmi Note 5 karena waktu itu seingat saya tuh udah memakai dua major update HP ini sehingga ya udah berhenti di MIUI 12. Saya kita lihat sudah tidak dapat eh, update terbaru lagi begitu. Namun kalau menurut pengalamanku eh, di sini tuh MIUI 12 itu cukup berat ya teman-teman dikarenakan untuk HP-nya sendiri, MIUI 12 itu kayaknya requirement-nya mengharuskan para penggunanya untuk menggunakan RAM dan juga penyimpanan yang lebih besar agar bisa eh, lebih menunjang dari fitur-fitur MIUI-nya sendiri. Dan aku suka itu, fitur-fitur yang ada di MIUI. Beberapa hal itu ya salah satunya tema-temanya seperti ini dan juga beberapa seperti fitur-fiturnya. Bahkan di HP ini tuh bisa loh eh punya game turbo, lalu ada video toolbox. Nah, video toolbox ini salah satu yang enak ya, teman-teman. Dikarenakan kita bisa nonton YouTube dengan layar itu ditutup. Jadi kayak YouTube Premium kayak gitu. Jadinya emang udah mantap sekali sih di zamannya. Dan sekarang kan banyak HP-HP yang udah nggak support fitur tersebut. Namun HP ini masih. Dan itu menurutku sangat ngebantu sekali ya. Seperti itu. Lalu dari segi baterai. Oke, kalau baterai sendiri di Redmi Note 5 ini memang kapasitasnya 4000 mAh ya sesuai spesifikasinya. Namun menurutku untuk baterainya ini cepat habis ya sudahnya karena memang umur juga. Namun itu hal wajar dan aku pun sudah mengganti baterainya sebanyak 2 kali ya teman-teman. Dikarenakan sudah hamil baterainya 2 kali, bayangkan. Dikarenakan HP-nya itu cepat panas ya prosesornya lumayan garang sih dari Redmi Note 5 ini. Tapi menurutku overall baterainya udah bagus dan hal tersebut nggak menjadi masalah karena ini juga second phone aku ya. Karena primary phoneku itu adalah Infinix Note 30 Pro, yang mana nanti aku akan buat videonya yang kecil. Oke, kita next ke hal lainnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kamera dari HP ini ya, teman-teman. Kalau dari kamera sendiri, Redmi Note 5 ini memiliki resolusi kamera utama. Sini kameranya. Kita lihat. Oh, kok nggak bisa fokus. Ntar, resolusi kamera utamanya itu di 12 megapiksel ya. Kamera utamanya yang bawah ini di 12 megapiksel. Dan kamera atasnya ini kamera gimmick ya menurutku. Ini tuh kamera makro atau kamera depth kalau tidak salah. Dan di tengahnya ada flash ya. Nah, kalau dilihat dari desainnya sendiri mirip iPhone ya. iPhone 10. Beneran nggak sih? Dan kalau dari kameranya sendiri, fiturnya ada banyak ya. Itu ada short video, video, foto, portrait, square, panorama, manual. Dan ini bagus loh manual ini. Bisa buat kalian yang mau setting-setting foto itu bisa lebih puas lagi. Dan ISO-nya bisa sampai 3200. Ada white balance juga di sini, bisa dipilih mana tone-nya, warna yang mau di setting. Lalu
bisa kita lihat di kamera di fotonya sendiri. Salah satu yang aku suka itu ada mode HDR ya. Bisa kita onin mode HDR-nya. Menurut ini udah bagus banget. Lalu, oh ya ini salah satu yang bagus nih eh ada settingan warna ya di sini. Ada vivid, normal, film, dan ini sangat bagus banget loh kalau kita mau cepat dapet tone warna yang kita inginkan di HP kita. Lalu selanjutnya video. Untuk video sendiri menurut kini udah bagus banget ya. Untuk video sendiri itu udah mulus banget ya HP ini. Karena settingannya sendiri itu udah lumayan lengkap ya. Tapi lengkap untuk zaman dulu ya. Untuk settingannya itu ada 1080 30 fps, 1080p 60 fps, dan resolusi rendah lainnya. Dan menurutku 60 fps ini yang paling eh, mantap banget ya buat HP ini. Namun, karena HP ini ada video stabilizernya ini cuma bisa dipakai di 1080 30 fps. Memang apabila dihidupkan di 60 fps itu bisa ya teman-teman. Tapi itu nggak bisa ketika di kameranya kita pakai stabilizernya. Jadi cuma dipakai untuk 1080 30 fps saja. Dan menurutku emang udah bagus ya untuk zaman itu. Dan buat sekarang juga foto-fotonya bagus. Dan videonya pun menurutku lumayan stabil dan juga bagus. Nah, buat kamu yang penasaran, bisa langsung yuk cek foto sama videonya di video berikutnya. Oke, kali ini akan coba kualitas video di Redmi Note 5 ya. Oke, sekarang kita akan coba di 1080 30 fps. Lag. Oke, ini adalah video Redmi Note 5 di resolusi 1080 30 fps tanpa stabilisasi. Saya lihat ya lumayan bergoyang ya, tapi masih oke lah menurutku. Lah, ini adalah resolusi HP Redmi Note 5 ya dengan stabilisasi di 1080 30 fps. Nggak ada bedanya sih ya sepertinya, tapi ya cukup stabil lah kalau bunyi. Sedikit lebih stabil dari yang sebelumnya. Oke, next yang 60 fps. Nah, ini buat 60 fps-nya ya. 1080 60 fps. Nah, ini kita bisa lihat sedikit lebih smooth dan gambarnya emang agak lebih gelap ya. Dan untuk stabilisasinya sih ya menurutku sama aja ya jadinya. Apakah stabilisasinya emang udah off atau gimana? Aku kurang tahu. Tapi menurutku ini sedikit lebih smooth dan emang agak ngendet-ngendet gitu sih. Jadi ya emang harus diperhatikan di bagian situ juga. Oke, kita lihat buat stabilis autofokusnya lumayan. Untuk HP yang udah tua begini ya lumayan lah masih. Ya masih lumayan lah. Walaupun ngendet-ngendet begitu. Oke, jadi gimana nih menurut kalian dari HP Redmi Note 5 ini di tahun 2025? Jika kalian hanya membutuhkan HP untuk penggunaan dasar seperti chatting, browsing, dan media sosial, jawabannya sih ya masih bisa ya. Tapi untuk gaming ataupun menggunakan fitur-fitur terbaru, sebaiknya jangan. Dikarenakan kalian harus memperhatikan banyak sekali faktornya ya. Contohnya kayak mengenai softwarenya, mengenai penyimpanannya, lalu mengenai prosesornya juga. Yang pasti untuk kebutuhan berat seperti gaming itu masih belum cukup ya HP ini.
Tapi buat kalian yang cuma chatting, lalu cuma ingin memakainya sebagai second phone, seperti itu, untuk nonton-nonton YouTube, dikarenakan layarnya yang masih bagus, menurutku ini udah oke banget ya. Oke. Jadi gimana nih menurut kalian? Buat kalian yang pakai Redmi Note 5 di tahun 2025 ini, jangan lupa komentar, dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk review gadget selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa tonton video Korean YouTube yang lainnya di next time. Oke, thank you.